Selamat pagi saudara-saudara, saya Aurora Magenta, saya pembicara pertama dari tim Afirmasi. Untuk mosi hari ini adalah pemerintah seharusnya membuat regulasi baku dalam pengaturan teknologi AI. Oke, sebelumnya izinkan saya menggarisbawahi apa saja yang perlu saya definisikan dalam mosi pada pagi hari ini. Yang pertama, satu adalah regulasi baku. Regulasi baku yang kami maksud dan kami mau adalah di sini pembuatan undang-undang terkait peranan dan pertanggungjawaban dalam keterlibatan AI atau kecerdasan buatan dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Yang kedua, teknologi yang kami maksudkan atau yang kami mau di mosi pada pagi hari ini adalah keterlibatan AI dalam sektor yang melibatkan angka dan objektivitas tinggi. Masuk dalam konteks Indonesia, melihat kondisi Indonesia yang sudah sangat galat akan keterlibatan AI, sudah saatnya Indonesia perlu dan membuka mata dalam melibatkan AI dan perlu membuat regulasi yang baku dalam keterlibatan AI ini. Di sini kami dengan bangga mendukung pembuatan regulasi secara penuh karena dengan dibuatnya regulasi yang jelas dari otoritas atau pemerintah yang terkait, aturan keterlibatan AI di Indonesia menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat AI adalah buatan manusia yang sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dalam teknologi ini. Beralih ke tujuan utama kita dalam membuat regulasi baku terhadap keterlibatan AI adalah satu, faktor keamanan dan privasi. Pembuatan regulasi baku merupakan upaya kami dalam melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Mengingat banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, terutama dalam penyebaran data secara terperinci atau dalam istilah yang kita kenal adalah doxing. Dan kita juga tidak dapat memungkiri bahwa kita dapat membatasi atau men-stop pembuatan sistem-sistem dalam tanda kutip negatif dalam teknologi AI ini. Namun kami sangat yakin dengan dibuatnya regulasi baku ini, saudara-saudara, kita dapat melindungi korban nantinya, korban yang terdampak dari AI dalam tanda kutip negatif ini, saudara-saudara. Melangkah ke poin kedua adalah objektivitas dan akuntabilitas yang kami tekankan di mosi pada pagi hari ini, karena banyak sektor-sektor baik publik maupun swasta di Indonesia yang memerlukan keterlibatan AI, contohnya sektor vital yaitu sektor keuangan di Indonesia, karena di dalam sektor ini sangat rentan sekali yang dinamakan dengan gratifikasi ataupun korupsi. Itulah mengapa kami mendukung secara penuh keterlibatan AI dalam proses audit untuk meminimalisir korupsi atau gratifikasi ini. Yang kedua adalah akuntabilitas. Regulasi dalam keterlibatan AI juga perlu dilibatkan karena dengan adanya regulasi yang jelas kita dapat meminta pertanggungjawaban apabila didapati nantinya terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan secara umum. Terima kasih. Saya sebagai pembicara kedua, Lara Satya Zahra, akan menindaklanjuti poin-poin yang telah dibawakan oleh pembicara pertama. Baik, berprinsip dalam transparansi dan keadilan penggunaan teknologi AI, regulasinya diperjelas. Moral dan etika dalam penggunaan AI itu mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bangsa Indonesia, penggunaan AI itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar filosofis dan moral berbangsa dan bernegara. Baik, keadilan sosial. Implementasi AI tidak boleh digunakan untuk meningkatkan kesenjangan sosial dan mendiskriminasi suatu kelompok tertentu. Jangan sampai banyak manusia yang akhirnya pekerjaannya itu tergantikan oleh AI. Di belakangan ini, keadilan sosial yang digaungkan itu melalui empati satu sama lain. Empati, bentuk kemampuan ini untuk merasakan dan memahami perasaan serta kebutuhan dan pengalaman emosional orang lain. Juga sering diperlukan dalam situasi yang kompleks dan bervariasi di mana perasaan dan kebutuhan individu itu bisa berubah-ubah. Manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan merespons situasi ini dengan fleksibel dibandingkan dengan AI. Tujuan utama kami dalam menciptakan regulasi ini adalah untuk membangun adanya etika dan nilai kemasyarakatan dalam penggunaan AI. Karena dengan adanya regulasi tersebut akan ada penyesuaian penggunaan AI agar dapat sesuai dengan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kode etik dan nilai masyarakat akan selalu terjaga dengan adanya regulasi ini. Kemudian, dalam perencanaan pembuatan regulasi penggunaan AI juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. AI itu dapat menyediakan
AI dapat menyediakan pertanggungjawaban kepada konsumen, namun ia itu justru tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya karena penyedia tanggung jawabnya itu mungkin terjadi ethic error. Terlebih lagi dengan adanya pembuatan rencana baru mengenai penggunaan teknologi AI itu bisa meningkatkan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena AI error tersebut. Seperti contohnya dalam bidang kedokteran. Dokter juga melibatkan keterampilan fisik dan psikis dalam melakukan operasi atau prosedur medis lainnya. AI mungkin bisa mendukung dalam beberapa aspek, tapi tidak sepenuhnya menggantikan keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Sense atau kesan dalam memberikan dukungan emosional dalam berkomunikasi dengan pasien saat menjelaskan prosedur dan diagnosis perlu cara yang bisa atau dapat dimengerti oleh pasien. Pertimbangan empati dan moral dalam penggunaan AI ini lagi-lagi menjadi objektif. Dan dengan adanya regulasi ini, maka hak konsumen untuk dilindungi dan untuk diberi keamanan akan semakin lebih baik. Regulasi ini semata-mata kami tegaskan dibuat bukan untuk melarang penggunaan AI, melainkan untuk mengatur dan mengelola penggunaan AI tersebut. Karena secara penuh kami menyadari bahwa banyak manfaat yang diberikan oleh AI. Berikut merupakan argumentasi yang diberikan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Pauline Hapsari. Saya merupakan pembicara ketiga dari tim afirmasi, dan di sini saya bertugas untuk mereview kembali atau membandingkan antara tim afirmasi dan juga tim oposisi. Di sini kita dapat mengetahui berbagai macam urgensi yang dapat mendukung proposal kami atau pengajuan kami untuk diadakannya pengadaan aturan atau regulasi yang mengatur tentang teknologi AI tersebut. Terdapat 4 poin penting yang perlu kami tegaskan di sini untuk mendukung proposal yang telah kami ajukan. Yang pertama adalah mengenai keamanan dan privasi. Di sini kami sangat bangga mengajukan bahwasannya dengan adanya pembuatan regulasi yang mengatur tentang teknologi AI, kami dapat menyediakan layanan keamanan baik itu pun privasi maupun publik bagi masyarakat Indonesia maupun dari ketatanegaraan Indonesia dengan adanya regulasi tersebut, sehingga adanya peningkatan keamanan tersebut dapat semakin memberikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah negara Indonesia. Dengan adanya regulasi ini akan mengurangi adanya kebocoran data ataupun pelindungan bagi para korban yang mungkin sudah terlanjur menjadi korban dalam kebocoran data tersebut, sehingga kami memiliki cara antisipasi untuk mengurangi ataupun bahkan menghilangkan adanya kebocoran data tersebut. Kalaupun sudah terjadi yang namanya kebocoran data yang terjadi kepada beberapa masyarakat Indonesia ataupun data negara Indonesia, maka terdapat regulasi yang dapat ditegakkan yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya regulasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia mengenai teknologi AI, akan timbul konsekuensi pelanggaran bagi pelaku, sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga para penyedia teknologi AI untuk semakin menyadari adanya konsekuensi yang dapat mereka tanggung apabila mereka melakukan tindakan kriminalitas yang mereka lakukan yang berkaitan dengan teknologi AI tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan objektivitas dan akuntabilitas. Dengan mengatur adanya teknologi AI, di sini kami bukanlah, sekali lagi kami menegaskan, kami bukan melarang adanya penggunaan AI. Justru dengan adanya regulasi tersebut, kami juga mengajukan adanya campur tangan dari AI untuk membantu pengolahan data ataupun audit dari finance ataupun ekonomi di Indonesia untuk meminimalisir adanya angka gratifikasi dan juga korupsi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kami justru ingin mengedepankan kualitas dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kepemerintahan Indonesia. Kemudian dengan adanya aturan tersebut akan timbul adanya pertanggungjawaban bagi siapapun yang mungkin berusaha merusak adanya tingkat meminimalisir gratifikasi dan korupsi tersebut, sehingga dengan adanya rasa pertanggungjawaban tersebut, maka para wakil rakyat yang duduk di bangku pemerintah, mereka akan kembali berpikir apabila mereka ingin melakukan tindak kriminal yang berkaitan dengan gratifikasi maupun korupsi. Kemudian, poin yang ketiga adalah berkaitan dengan etika dan moral. Mengapa? Karena sudah dijelaskan oleh pembicara kedua kami bahwasannya sampai kapanpun teknologi AI tidak akan pernah bisa menggantikan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia dapat dengan mudah mampu menyesuaikan dirinya dan beradaptasi dalam keadaan apapun dan secara kondisional ataupun instan atau tiba-tiba. Sedangkan AI, mereka hanya mampu menyediakan kecerdasan intelijen, kecerdasan buatan atau kecerdasan emosional yang berdasarkan pada data yang sudah ada.
Sehingga sebagaimana pembicara kedua kami menjelaskan, dengan adanya regulasi yang dibentuk oleh pemerintah akan semakin meningkatkan nilai etika dan juga moral yang ada di Indonesia. Karena sebagai negara hukum, maka kami dengan bangga dengan adanya pengajuan pembuatan regulasi yang mengatur dengan teknologi AI akan membuat dan mendorong masyarakat mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih sejahtera, karena segala sesuatu yang ada di Indonesia itu harus selalu berkaitan dan juga sesuai dengan etika dan moral yang ada di Indonesia. Kemudian poin yang terakhir adalah berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dengan kami melakukan pengajuan pembuatan regulasi teknologi AI, maka kami akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyediaan layanan jasa yang berkaitan dengan teknologi AI. Dengan demikian, apabila terjadi AI error atau teknologi error, maka mereka sudah dijamin haknya atas perlindungan mereka tersebut. Dengan demikian, apabila tim oposisi mengatakan bahwasannya apabila regulasi ini akan menghambat perkembangan AI, maka kami sangat tidak setuju. Karena kembali lagi kepada urgensi kami adalah menciptakan kehidupan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari argumen tim afirmasi pada pagi hari ini adalah: 1. Pengajuan pembuatan regulasi dilakukan bukan untuk membatasi atau mengkerdilkan AI di Indonesia, namun untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan dari masyarakat kita sendiri. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan sekali lagi bahwa regulasi dibuat untuk mengatur, bukan untuk membatasi seperti apa yang sudah pembicara kedua kami sampaikan. Pada bagian ini saya juga mengajak saudara-saudara untuk berpikir logis dan realistis bahwa aturan yang kami ajukan ini sejatinya digunakan untuk mengatur sehingga penggunaan AI atau keterlibatan AI ini di Indonesia menjadi terarah, dan itulah mengapa tidak ada satupun argumen yang dapat menghentikan kita, tim kami, dalam mempropose atau mengajukan proposal regulasi keterlibatan AI di Indonesia. Terima kasih.